Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Pada video part 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TIU. Semoga pembahasan soal ini bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman semuanya belajar untuk persiapan CPNS. Oke, langsung saja kita mulai dengan nomor 1 ya, soal nomor 1. Oke. Di sini kita punya soalnya adalah 0,345 yang dikalikan dengan 0,456, kemudian ditambahkan dengan 0,655 dan dikali lagi dengan 0,456. Nah, sekarang kalau kita biasanya mengerjakan, kita mengalihkan terlebih dahulu dua angka ini ya, dua bilangan ini, kemudian kita juga mengalihkan dua bilangan ini, baru nanti kita tambahkan ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari angkanya, ketika kita mengalihkan dua angka ini kan pastinya akan menghasilkan angka yang lebih besar begitu kan. Nah, tentunya nanti memakan waktu. Nah, bagaimana caranya biar lebih simpel kita mengerjakannya tanpa perlu mengalihkan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dalam soal ini ada dua bilangan yang sama, ya kan? Ada dua bilangan yang sama yaitu 0,456 dan ini juga 0,456. Oke. Nah, sekarang harus kita tahu ya kan sifat matematikanya, yaitu sifatnya adalah ketika A ya kan dikali dengan B kemudian dijumlahkan dengan C kemudian dikali lagi dengan B ya kan, karena ini kan sama nih ya kan, maka ini dibuat sama, maka itu hasilnya akan menjadi B ya kan dikali dengan A kemudian ditambah dengan C ya kan, seperti itu. Nah, maka untuk menjawab soal ini bisa kita gunakan sifat ini. Nah, oke. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita belajar bersama ya, kita perhatikan. Nah, sekarang saya tuliskan di sini menjadi 0,456 ya kan, yang dikalikan dengan 0,345 ditambah dengan 0,655 gitu. Nah, baru kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Berarti ini 0,456 dikali dengan, oke, kita jumlahkan 0,345 ditambah 0,655, itu hasilnya adalah 1 ya kan. Berarti kalau ini kita kalikan hasilnya menjadi 0,456. Oke, cukup singkat ya, daripada kita harus mengalihkan dua bilangan ini terlebih dahulu kemudian dua bilangan ini lagi baru kita jumlahkan ya kan. Maka opsi yang benar pada soal nomor 1 ini adalah opsi yang B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua kita punya soalnya ini adalah 15 pangkat 2 ditambah dengan 203 ditambah 322 kemudian dipangkatkan 2 dikurang dengan 524 pangkat 2. Nah, kita ingat bahwa kalau ada soal seperti ini yang harus pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, ya kan? Nah, berarti kalau seperti itu kita tuliskan di sini 15 pangkat 2 ditambah 203 ditambah dengan 322 pangkat 2 dikurang 524 pangkat 2. Oke, kita operasikan dulu yang di dalam kurung, berarti ini 15 kuadrat ditambah dengan 203 ditambah dengan 322 itu sama dengan 525 pangkat 2 ya kan, dikurang dengan 524 pangkat 2. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan ini ya. Saya akan kasih kurung. Oke. Nah, kita harus tahu nih ya kan sifat matematikanya.
Sifatnya bahwa ketika A pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2, itu akan menjadi A tambah B, kemudian A kurang B. Seperti itu kan? Nah, maka kalau seperti itu bisa kita tulis di sini ya, menjadi 15 kuadrat itu sama dengan 225 ditambah dengan, nah kita jabarkan seperti ini untuk yang dalam kurung ini. Berarti ini 525 ditambah 524 ya kan, kita tutup lagi, kemudian kita tulis lagi 525 dikurang dengan 524. Nah, kalau sudah seperti itu kita turunkan lagi menjadi 225 ditambah dengan ini 9 ya, 940 berarti 1449, kemudian 525 dikurang dengan 524 itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan ya, hasilnya akan tetap menjadi 1049. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan 225 ditambah dengan 1049 ya kan, maka hasilnya adalah 1274. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, bisa dipahami. Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga lagi. Sekarang kita masuk ke soal angka dan huruf ya. Oke, sekarang soalnya adalah 2A ditambah B itu sama dengan 4A tambah B 4B per 3 gitu kan. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini maka kita kali silang terlebih dahulu ya. 3 ini kita kali silang dengan 2A tambah B. Atau kalau kita tuliskan di sini menjadi 3 dikali 2A tambah B sama dengan 4A tambah 4B. Oke, kemudian kita operasikan ini, kita kalikan menjadi 6A tambah 3B sama dengan 4A tambah 4B. Oke, kemudian yang sama variabelnya ya kita satu ruaskan variabel A dengan variabel A. Berarti di sini menjadi 6A, 4A ini pindah ruas menjadi minus 4A, kemudian 4B, 3B-nya kita pindah ruas menjadi minus 3B. Maka di sini hasilnya 6A dikurang 4A itu sama dengan 2A, ya kan? Kemudian 4B dikurang 3B menjadi B. Oke. Nah, di sini kan mintanya A-nya lebih besar atau lebih kecil daripada B. Nah, di sini kita udah dapat nih nilai B-nya adalah 2 kali A, ya kan? Nilai B-nya adalah 2 kali A di sini. Nah, ini kita dapat nilai B. B-nya adalah 2 kali A. Nah, sekarang A-nya berapa? Tinggal kita lanjutkan operasinya. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini berarti A-nya sama dengan B per 2. Atau nilai A ini sama dengan setengah dari B, ya kan? Nah, ini untuk nilai B, nilai A-nya. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa A itu lebih kecil daripada B. Oke? Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah opsi B. Kita lanjut lagi soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, kita punya bilangan jika X sama dengan 2019 pangkat 2 dikurang dengan 2018 pangkat 2 dan Y-nya itu sama dengan 2019 ditambah dengan 2018. Oke, ini nilai Y-nya ya. Sorry. Ini nilai Y-nya. Kita udah dapat Y-nya sama dengan 2019 tambah 2018. Nah, sekarang X-nya berapa? Oke. X-nya itu kan 2019 pangkat 2 dikurang 2018 pangkat 2. Kita ingat sifat yang pertama tadi ya, ketika A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B, ya kan, dikali dengan A kurang B. Berarti kalau seperti itu bisa kita tuliskan di sini bahwa 2019
ditambah dengan 2018 ya. Kemudian 2019 dikurang dengan 2018. Maka nilai X di sini adalah 2019 tambah 2018 dikali dengan 1. 2019 kurang 2018 kan sama dengan 1 ya kan. Berarti di sini X-nya sama dengan 2019 tambah 2019 ditambah dengan 2018. Oke. Sekarang kalau kita lihat bahwa nilai X ya, nilai Y dan nilai X itu ternyata sama. Y-nya adalah 2019 tambah 2018 dan nilai X-nya adalah 2019 tambah 2018. Berarti opsi yang benar untuk soal nomor 4 adalah opsi yang C. Oke. Nah, kita lanjut lagi soal yang kelima. Oke, soal kelima. Jika Esti bisa membaca 2 halaman majalah tiap menit, maka dalam 7 menit Esti dapat membaca berapa halaman? Oke, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui di sini ya. Jadi Esti bisa membaca 2 halaman majalah itu dalam waktu p menit. Ya. Nah, sekarang ketika Esti membaca dalam 7 menit, dalam waktu 7 menit, berapa halaman yang ditanya? Oke, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah yang berapa halamannya, atau kita simbolkan dengan X ini. Berarti bisa kita buat di sini menjadi 2 ya kan, per P ya kan, sama dengan X per 7. Begitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah berapa jumlah halamannya atau X-nya ini yang kita buat tadi ya, maka di sini bisa kita kali silang. Berarti di sini 7 dikali dengan 2 sama dengan 14 per P sama dengan X. Nah, berarti jumlah halaman yang dibaca Esti ya kan, jumlah halaman yang dibaca oleh Esti dalam waktu 7 menit itu adalah 14 per P. Maka jawabannya opsi yang benar adalah opsi yang B. Oke. Nah, sekarang soal selanjutnya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Oke. Soal nomor 6. Oke. Jika A adalah sembarang bilangan bulat, ya, kita harus tahu nih, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, ya kan? Dan X-nya adalah min 7A pangkat 2 ditambah dengan 15, dan Y-nya adalah min 6A pangkat 2 ditambah dengan 15, begitu kan? Nah, maka apa yang bisa kita simpulkan? X-nya lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau mungkin tidak dapat ditentukan nilai X-nya dan Y-nya, ya. Berarti kalau seperti ini kita harus tahu bahwa bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, kan? Nah, sekarang kita ambil bahwa A-nya itu, bilangan bulatnya itu adalah min 1, 0, sama 1 deh, ya kan? Nah, kenapa kita ambil ketiganya? Karena kalau kita ambil 1 saja, maka tidak bisa kita buat kesimpulan, ya kan? Atau kita ambil 2 aja boleh deh ya, kita ambil 2 aja. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. X-nya kan sama dengan min 7A pangkat 2 ditambah 15. Nah, sekarang A-nya kita substitusikan menjadi min 1. Min 1 ini ya. Berarti min 7 dikali dengan min 1 pangkat 2 dikali dengan 15. Ya kan? Berarti ini min 7 kali 1 tambah 15, ya kan? Berarti sini min 7 tambah 15 sama dengan min 7 tambah 15 yaitu 8 ya. Sorry. Oke, 8. Nah, kemudian X-nya, Y-nya kita cari. Ya, ini untuk bilangan A-nya, bilangan bulatnya adalah min 1 terlebih dahulu. Nah, Y-nya berarti di sini min 6 dikali dengan min 1 pangkat 2 ditambah dengan 15. Berarti sini min 6
dikali 1 tambah 15. Berarti di sini min 6 tambah 15 sama dengan 9. Oke, berarti untuk yang pertama, ketika bilangan bulatnya yang kita ambil adalah min 1, berarti X-nya lebih kecil daripada Y. Nah, sekarang kalau misalkan kita masukkan 0, ya, kalau A-nya sama dengan 0, berarti X-nya, berarti di sini X-nya sama dengan min 7 dikali dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 15, itu sama dengan 0 tambah 15. 0. Oke, 0 ya. Nah, kemudian Y-nya itu sama dengan min 6, 0 pangkat 2 ditambah dengan 15. Berarti ini min 6, ini juga 0 ditambah dengan 15. Berarti ini 0 tambah 15. Hasilnya adalah 15. Ini juga hasilnya adalah 15. Berarti untuk yang bilangan bulat 0, berarti nilai X itu sama dengan Y. Tadi dikatakan di sini kalau ketika kita masukkan bilangan bulatnya min 1, X-nya lebih kecil daripada Y. Tapi kalau kita masukkan bilangan bulatnya 0, X-nya itu sama dengan Y. Ya kan? Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Dan kita lanjutkan ke video berikutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.